Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera untuk para petani walet dimanapun Anda berada. Salam satu hobi, salam liur emas, salam petani walet pemula. Alhamdulillah, pada video kita kali ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa bertemu pada video kita kali ini. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan, curahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun yang menjadi topik kita yang akan kita bahas pada video kita kali ini yaitu pemberian pakan dalam gedung walet, posted by redaksi Dunia Walet. Namun sebelum kita melanjutkan ke pembahasan, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini atau baru bergabung di channel ini atau baru menemukan video ini, silahkan di subscribe dulu agar teman-teman tidak akan ketinggalan video-video terbaru dari kami ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi akan kita lanjutkan pembahasannya. Apakah benar burung walet itu bisa kita beri pakan di dalam gedung? Jadi begitulah pertanyaan seorang member yang memiliki gedung baru. Beliau bertanya, apakah perlu di dalam gedung walet diberi buah-buah busuk agar mengeluarkan serangga-serangga kecil sebagai pakan walet? Kata orang, tujuannya agar burung walet tidak jauh untuk mencari makan, apalagi di musim kemarau, di mana ketersediaan pakan yang ada di alam sangatlah sedikit. Teman-teman sekalian, pendapat ini dipercaya banyak petani walet, bahkan ada yang meyakini agar walet mau masuk ke dalam sebuah gedung harus disediakan makanan berupa serangga kecil yang dihasilkan dari buah-buahan yang busuk. Jadi saya juga sering menjumpai gedung klien lantai atas di dekat LMB atau lubang masuk burung disediakan buah-buahan yang sudah busuk seperti buah nanas. Keberadaan buah busuk tersebut ditujukan agar serangga kecil yang muncul sebagai pakan burung walet. Serangga kecil tersebut menjadi daya tarik agar walet mau masuk ke dalam gedung tersebut. Dengan disediakannya makanan serangga itu membuat populasi walet akan meningkat. Walet muda yang sedang belajar terbang juga tidak perlu jauh untuk mencari makanan, karena pakan serangga dari buah-buahan busuk sudah tersedia di dalam gedung tersebut. Namun apakah cara tersebut efektif untuk menarik burung walet? Apakah dengan menaruh buah-buahan yang busuk untuk memancing serangga benar-benar efektif untuk membuat populasi walet meningkat? Jadi ini menurut pendapat dari Arif Budiman ya. Menurut saya hal ini tidaklah efektif. Apa alasannya? Mari kita kaji secara objektif. Jadi ini adalah alasan pertama ya, alasan pertama dari Bapak Arif Budiman, kenapa pemberian pakan dari buah-buahan yang busuk itu tidaklah efektif untuk disimpan di sebuah gedung walet ya. Alasan yang pertama yaitu sebenarnya makanan walet adalah aneka jenis serangga yang sudah tersedia di areal persawahan, perkebunan dan lain sebagainya. Jadi alasan yang pertama itu memang alam sudah menyediakan ya makanan alami untuk walet. Alam sekitar sudah menyediakan
makanan berupa serangga yang komplit bagi burung kecil ini. Dengan jumlah yang berlimpah, burung walet akan bebas memilih jenis serangga yang disukai. Memang pada buah-buahan yang busuk akan muncul serangga-serangga kecil yang berwarna kuning. Namun serangga tersebut hanya satu jenis saja. Serangga tersebut hinggap dan menghisap sisa-sisa nutrisi di dalam buah busuk tersebut. Serangga akan terbang di sekitar buah jika diganggu. Tak lama serangga akan hinggap lagi di buah busuk itu. Posisi serangga yang tidak terbang akan menyusahkan untuk disambar walet. Sedangkan walet adalah jenis burung yang gaya makannya atau cara makannya dengan cara menyambar. Burung walet tidak bisa hinggap dan mematuk serangga. Selain itu, gerakan terbang menyambar serangga juga membutuhkan ruang yang terbuka luas. Burung walet tidak berani menyambar serangga dari buah itu sebab posisinya sulit dan tubuh walet bisa terbentur dinding gedung. Oleh karena itu, burung walet akan leluasa makan dan menyambar serangga di area yang luas dan terbuka. Jadi ini alasan pertama ya. Jadi alasan pertama yaitu karena serangga yang dihasilkan dari buah busuk itu hinggapnya cuma di buah busuk itu, tidak terbang kemana-mana, sehingga walet kesusahan untuk menyambarnya. Yang kedua, dari jenis dari cara terbang walet ya, dari cara terbang walet untuk mencari makan yaitu menyambar, yang memang membutuhkan ruang terbuka yang luas. Sedangkan gedung walet itu bisa dikatakan sulit ya untuk melakukan sedangkan di dalam gedung walet sulit untuk menyambar serangga yang ada di gedung tersebut, karena bisa dikatakan area yang ataupun kurang luas, area yang kurang luas. Jadi memang burung walet membutuhkan tempat yang terbuka untuk menyambar serangga. Alasan yang kedua yaitu serangga yang dimakan walet usia muda berbeda dengan serangga yang dimakan walet indukan. Jadi dari mana kita bisa tahu jenis serangganya berbeda? Pakan burung walet terlihat dari tampilan kotoran. Walet muda cenderung memakan serangga kecil yang banyak mengandung air. Sedangkan bentuk kotoran walet muda berupa bercak-bercak warna putih yang berada di lantai gedung. Sedangkan walet indukan lebih memilih serangga yang padat, yang terlihat dari bentuk dan warna kotorannya yang hitam dan kental. Indikasi ini menunjukkan bahwa burung walet memilih serangga yang berbeda-beda sebagai pakan sesuai tingkat usianya. Jadi apabila teman-teman ingin membuktikan hal ini, bisa dibuktikan dengan mudah ya. Bisa dilihat dari contoh burung ocehan ya. Jadi burung ocehan itu apabila diberi makan semut telur semut rangran, tentu berbeda dengan kotorannya apabila diberi makan konsentrat ya. Teman-teman sekalian, para petani walet dimanapun Anda berada, jadi kembali ke pertanyaan awal, apakah burung walet bisa
beri makan. Dari penjelasan di atas, tentu pemilik gedung sulit menyediakan berbagai jenis serangga yang variatif yang memang dibutuhkan walet. Untuk rutin menyediakan buah busuk saja sangatlah repot. Tiap seminggu sekali pemilik gedung harus mengganti pasokan buah lain juga yang juga mulai membusuk dan membuang buah busuk sebelumnya yang sudah mulai menghitam. Pemilik akan capek dan lama-kelamaan suplai buah busuk tidak dikerjakan lagi dan sisanya menumpuk di roving room yang membuat gedung tersebut bak tempat sampah. Jadi kesimpulannya, memberi pakan walet dari buah busuk tidaklah perlu. Jadi teman-teman sekalian, para petani walet dimanapun Anda berada, jadi kita sudah membacakan isi artikel dari redaksi Dunia Walet yang berisi tentang pemberian pakan di dalam gedung walet. Jadi sebagai kesimpulan di sini yang bisa kita ambil yaitu memang alam sudah menyediakan berbagai macam serangga yang disediakan untuk dimakan oleh walet ya, sebagai pakan alami yang bisa dijadikan makanan oleh walet. Dan memang gaya terbang burung walet untuk memangsa serangga tersebut yang membutuhkan ruang terbuka yang luas ya. Jadi apabila kita tempatkan di dalam gedung walet, jadi bisa diartikan walet kesulitan untuk menyambar makanannya ya. Di lain itu, serangga-serangga yang biasanya dihasilkan dari buah busuk ini tidak terbang ya, biasanya hinggap di buah busuk itu, tidak terbang dan mengakibatkan walet untuk kesulitan ya untuk menyambar serangga-serangga itu. Jadi alasan kedua yaitu memang burung walet itu memakan berbagai jenis makanan atau serangga ya. Jadi beda makanan dari jenis walet yang memang anakan dan beda makanannya lagi bagi walet yang sudah mulai beranjak dewasa atau indukan. Jadi itulah yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Salam satu hobi, salam emas, salam petani walet pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.